Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita bisa menghadiri kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran, maka di akhirat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه Anda tanda wakaf ya? Enggak ada. Kalau enggak kita lanjutkan saja.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ya, qobnya wa innahu lafisq. Kita lanjutkan. Wa inna asyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Saya ulangi, la yuhuna ya. Wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Ya, ada tanda waqaf situ ya. Kita lanjutkan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Pertama po, au po. Yang kedua ta, au po tumu. Wa in au po tumuhum innakum la musyrikun. Wa in au tumuhum innakum la musyrikun. Ya, satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan dari binatang sembelihan, binatang ternak. Mimma lam yuzkarismullah alaihi, dari apa yang tidak disebut nama Allah. Dia tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Alaih, atas sembelihan tersebut. Wa innahu lafisq, dan sesungguhnya sembelihan itu fisq. Fisq itu artinya fasik, perbuatan dosa. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya syaitan-syaitan, layuhuna, mereka membisik-bisik. Jadi setan tuh kerjanya suka bisik-bisikin. Ila awliyaihim, kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, agar mereka bisa mendebat kalian. Yujadil dari kata mujadalah, jidal, bisa mujadalah, bisa mendebat kalian, menentang kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun.
Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati, ata'tum dari kata-kata ata'a, mentaati mereka, setan-setan, jika kalian mentaati mereka, mengikuti mereka, innakum lamusyrikun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat syirik. Artinya dengan kita mentaati setan-setan berarti kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh setan, sehingga kita pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan apa? Musyrik. Jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat 121 ya dari surat Al-An'am ini, istadalla bihadhil ayatil karimah, kata Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini yang kita baca itu merupakan sebuah dalil min man dhahaba ila anna dzabiha la tahullu idza lam yuzkar ismullahi alaihi. Jadi ayat ini yang kita baca tadi merupakan sebuah dalil dari orang yang berpendapat bahwa penyembelihan itu, ketika kita menyembelih binatang, la tahullu, tidaklah itu halal, daging yang dimakan dengan sembelihan tersebut, idza lam yuzkar ismullahi alaihi, apabila tidak disebut nama Allah. Artinya tidak disebut nama Allah, maksudnya tidak baca apa? Bismillah dari ayat ini. Wa in kana dzabihu musliman, walaupun yang menyembelih itu orang muslim. Pokoknya kalau dia tidak menyebut, tidak membaca bismillah, walaupun yang motongnya itu apa? Orang muslim, ya, maka tidak apa? Tidaklah halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Kenapa? Karena yang dimakan itu berarti apa? Bangkai. Yang dimakan itu apa? Bangkai. Namun, kata Ibnu Katsir, wa qad ikhtalafal a'immah rahimahumullah fi hadhil mas'alati ala thalathati aqwal. Dari sini ayatnya satu, tapi dari sini maka terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat para a'immah, para ulama ya, rahimahumullah, yang semoga Allah merahmatinya, di dalam masalah ini dengan tiga pendapat. Jadi dari apa? Ayat ini dari tentang hukum penyembelihan itu terjadi tiga pendapat dari para ulama dengan berbagai apa? Beda pendapat. Jadi tiga-tiganya berbeda. Faminhum man qala la tahillu hadhihi dzabihatu bihadhihi sifat. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak halal penyembelihan ini ya, dengan dia tidak menyebut nama Allah. Bihadhihi sifat itu apa? Maksudnya apa? Tidak disebut nama Allah. Sama aja dia tidak menyebutnya itu, baca bismillah itu apa? Karena sengaja. Dia sengaja emang apa? Enggak baca bismillah. Au sahwan, atau dia lupa. Dia sengaja atau lupa, ya. Maka hasil penyembelihannya apa? Tidak halal. Kalau tidak halal berarti dagingnya menjadi apa? Daging bangkai. Kenapa tidak halal? Dan kalau tidak halal berarti apa? Haram. Dan ini riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar serta Nafi'. Termasuk juga di situ Muhammad bin Sirin, dan juga riwayat dari Imam Malik. Kita tahu Imam Malik Imamul Hijrah, ulama yang ahli Madinah, Imamul Hijrah, karena beliau selama hidupnya tidak pernah berpindah-pindah. Imam Malik madhab yang apa? Itu termasuk sesatnya Imam Malik. Jadi dia selama hidupnya tidak pernah berpindah-pindah dari Madinah. Dan beliau menuliskan al-Waqa'. Maka tentang Waqa' juga disebutkan tentang salah satu yang bisa menjadi pegangan dalam mengambil hukum di samping Al-Quran, kemudian hadis, dan juga ijma' ulama, termasuk juga kias. Atau misalnya juga beliau mengambil dari amalnya ahli Madinah, amalnya orang-orang Madinah. Karena Imam Malik beliau berada di masa ulama salaf akhir, 3 generasi setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau berada di
masa Abu Bakar Tabi'in akhir. Dan beliau mengambil pendapat dari amal akhir Madinah. Amalnya orang-orang Madinah. Karena dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, itu masih terus. Sebab Madinah itu dikenal dengan Madinah sunnah, sumber ras dan sunnah. Jadi kalau sumber hadis itu di mana? Di Madinah. Sehingga apa yang dilakukan oleh amal-amal orang-orang itu dianggap apa? Bisa dijadikan sebagai hujah. Ini penetapan Imam Malik. Makanya beliau sekitar apa? Al-Muwatta Imam Malik. Termasuk ini pendapat ini disampaikan oleh riwayat dari Imam Ahmad dan juga dari riwayat Imam Ahmad Hanbal. Dia Abu Sa'ud, Daud Al-Tawiri dan lain sebagainya. Jadi banyak. Dan riwayatnya mana? Tentunya pada daging. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Quran yang lain, di mana firman Allah SWT mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum wa fakulu sallahi alaikum. Fakulu, maka makanlah dari apa yang dipegang oleh binatang pembunuh. Biasanya kita pakai binatang pembunuh, kita pakai anjing. Jadi kita seorang pembunuh boleh menggunakan anjing. Kemudian anjing itu dilepas. Kemudian ketika anjing dilepas, maka dia makan apa? Buruannya berupa kambing umpamanya, atau rusa kan boleh rusa. Gitu. Kemudian kita melepasnya anjing itu dengan baca bismillah. Maka kata Rasulullah, kata Allah SWT, wadhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah. Kita lepas. Itu yang dikenal dengan kalbul mu'allam. Apa yang dimaksud dengan al-kalbul mu'allam? Anjing yang diajarin. Kalau bahasa kita, anjing yang dididik. Dan boleh. Jadi kan kadang-kadang kita kalau melihat anjing, anjing. Padahal anjing juga punya manfaatnya juga. Bahkan di zaman dulu apa? Anjing itu bisa jaga sawah, kan gitu. Kita lihat juga Ashabul Kahfi ketika apa? Beliau beberapa pemuda meninggalkan kota yang mereka diperintahkan untuk kembali kepada kemusyrikan, mereka tinggalkan kotanya, kemudian di tengah jalan anjing ikutin. Dan ketika anjing ikutin apa? Dia biarkan. Bahkan ketika masuk ke gua, Ashabul Kahfi kan tidur di gua selama berapa tahun itu? 309 tahun ya. Nah itu apa? Tidur. Anjing juga tidur, tapi nggak masuk ke gua, di depan pintu. Kayak orang menerkam gitu. Anjingnya ikut tidur juga gitu. Ketika orang lewat situ, ya orang lewat apa? Anjing itu, gua situ, disangkanya ini anjing mau menerkam, padahal apa? Enggak gitu. Orang jadi takut. Makanya terlindungi dari sebab apa? Ada anjing. Dan Ashabul Kahfi, ya, disebut Ashabul Kahfi, ya, artinya orang-orang yang tidur selama ratusan tahun di gua. Di gua, ya. Jadi apa di gua? Itu disebutkan oleh para ulama dalam apa? Menjelaskan tentang tafsir surat Al-Kahfi. Badannya awet, nggak tua. Pokoknya sesuai dengan aslinya. Rambutnya juga nggak ada uban. Badannya nggak keriput. Bayangkan itu. Padahal apa? Ratusan tahun. Inilah apa? Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh. Nah, jadi ini boleh, dan bahkan disebutkan salah satu anjing yang masuk surga itu anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Jadi ada anjing nanti yang apa? Masuk surga. Makanlah dari apa yang diterkam oleh anjing untuk kalian. Tapi ketika inti apa? Melepaskannya wadhkurus nallahi alaih. Dan sebutlah nama Allah. Artinya tetap menyebut nama Allah SWT. Itu satu. Kemudian ayat ini juga diperkuat dengan kalimat wa innahu lafiskun. Dan sesungguhnya penyembelihan tidak menyebut nama Allah lafiskun, berdosa. Dari ayat ini kan kita baca itu apa? Wa innahu lafisq, kan gitu. Artinya berdosa. Fasik itu apa? Artinya berdosa. Kenapa? Karena kata-kata fasik kalau didefinisikan dalam bahasa Arab apa? Al-khuruj
anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Disebut fasik. Orang mukmin ketika dia keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut fasik. Jadi apa? Disebut apa? Fasik. Namun disebutkan di sini memang ada yang mengatakan wa innahu lafisq, dan sesungguhnya nyanyi itu domirnya, kata gantinya itu bisa kembali kepada makan. Artinya makannya nggak boleh. Kenapa? Fasik, dosa gitu. Ada juga kembali kepada aidun ala dzabhi li ghairillah, kembali kepada menyembelih tidak dengan nama Allah, artinya menyembelih selain nama Allah. Itu juga fasik. Begitu juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah membaca bismillah ketika menyembelih dan ketika memburu binatang, sebagaimana hadis yang disampaikan dalam riwayat Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi namanya Pak Adi bin Hatim, dan juga Abi Tha'labah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta qalbakal muallam." Apabila engkau kirim, kalau kirim apa? Utus ya. Kan anjingmu yang udah diajarin, jadi anjing yang sudah diajarkan, anjing pelatih, anjing yang sudah dilatih. Dia latih untuk begini, untuk begini. Ada anjing seperti itu. Jadi anjing itu bisa juga apa? Dilatih. Ketika ada musuh, cari musuh gitu kan. Dan bahkan anjing itu indranya lebih tajam. Makanya kalau kita lihat salah satu polisi kalau ingin mencari apa? Memburu perampok atau apa? Garong atau pencurian, itu dengan apa? Anjing, dan ternyata bisa. Saya pernah ngeliat juga itu. Beberapa menit beberapa jam setelah itu ketahuan, ketangkap gitu. Artinya apa? Dia punya indera yang sangat tajam. Dan itu anjingnya dikenal dengan apa? Al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah dididik, diajarkan. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza arsalta kalbakal mu'allam," apabila engkau utus anjingmu yang sudah diajarkan, maksudnya untuk apa? Untuk memburu. Untuk memburu apa? Binatang buruan. Wa dzakarta smallahi alaihi, dan engkau menyebut nama Allah saat melepasnya tersebut, fakul ma amsaka alaika, maka makanlah apa yang diburu oleh anjing tersebut untukmu. Jadi boleh, tapi tentunya bekas mulutnya jangan dimakan. Boleh dibuang. Kenapa? Karena ada air liurnya yang apa? Najis. Tapi yang lainnya boleh. Karena dia apa? Dari hadis ini. Kan biasanya kan yang dimakan anjing itu tahu. Ketika yang dimakan itu yang langsung bisa mati itu apa? Lehernya. Jadi anjing tahu tuh yang langsung bisa mati apa? Lehernya. Enggak semuanya badan dimakan sama dia. Jadi apa? Anjing tahu gitu. Jamaah sekalian, jadi ini sebuah dalil. Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat Rafi' bin Khudayj, "Ma anharat dam wa dzakara smallahi alaihi fakuluhu." Sesuatu yang dialirkan darahnya, maksudnya menyembelih. Dialirkan darahnya apa? Menyembelih binatang ternak, kan akhirnya apa? Darahnya mengalir. Wa dzukira smullahi, dan disebut nama Allah atasnya, fakuluhu, maka makanlah. Maka apa? Makanlah. Ini seperti apa? Beberapa dalil yang menyebutkan tentang diperintahkan untuk membaca apa? Bismillah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabda kepada para jin. Jadi jin ini sama dengan manusia. Taklifnya, beban untuk melakukan ibadah. Kalau kita sholat, dia juga sholat, sama. Kita haji, dia juga haji. Kita ngaji nih, kayak duduk di sini, dia juga ngaji. Makanya hati-hati tuh yang lagi merem itu, sampingnya suka ada jin tuh. Jadi kita ngaji, dia juga ngaji gitu. Dengerin gitu. Cuman memang dia melihat kita, makanya apa? Dia melihat kita dan kita nggak melihat dia, ada kelebihannya. Nah kata Rasulullah kepada para jin, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi. Untuk kalian setiap tulang, lakum, untuk kalian makan setiap tulang yang disebut nama Allah. Setiap tulang yang disebut nama Allah.
Jadi nanti Idul Adha nih kan kita makan dagingnya tuh. Karena disebut nama Allah. Nah, kita nggak makan tulangnya. Siapa yang bisa garotin tulang? Paling digarotin doang kali ya. Tapi siapa yang bisa ngunyahnya? Kan gitu. Ngunyah tulang dengkul. Apalagi tulang pala itu ya. Maka itu bagian siapa tuh? Bagian jin gitu ya. Jadi bagian jin. Jadi dibagi tuh. Jin makan juga tapi dengan disebut nama Allah gitu. Jadi jin tahu. Nah, dari sini jemaah sekalian, jin makanannya apa? Tulang. Jadi jin makanannya apa? Tulang. Maka kesian juga yang presto tulang gitu ya. Jin kehabisan apa? Rezeki dari tulang gitu ya. Jadi jin apa? Makanannya tulang. Makanya kata para ulama kalau kita buang tulang jangan sembarangan. Jangan di dalam rumah, di luar rumah. Buang di sampah. Kenapa? Karena berkumpulnya jin di situ. Jadi jangan sembarangan buang apa? Tulang. Apalagi kalau tulang buat pajangan. Ada nggak? Tulang buat pajangan, tulang apa itu? Jamaah sekalian, kemudian hadis yang disebutkan dalam riwayat Jundub bin Sufyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat Id, Idul Adha. Belum Idul Adha udah motong aja gitu kan. Falyadhbah makanaha ukhra. Maka hendaklah disembelih binatang yang lain. Artinya yang pertama itu enggak apa? Enggak jadi, enggak aci. Tahu enggak aci enggak itu? Kalau kita bilang apa? Enggak jadi itu, enggak aci itu. Kenapa? Karena dia menyembelihnya sebelum Idul Adha. Sehingga kata Rasulullah, falyadhbah makanaha ukhra. Maka hendaklah dia menyembelih binatang yang lain, binatang ternak yang lain. Wa man lam yakun dzabaha hatta shallaina falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang tidak menyembelih sampai kita selesai sholat, sampai kita selesai Idul Adha, maksudnya falyadhbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Jadi ini banyak sekali yang menjelaskan tentang diperintahkannya kita untuk membaca bismillah agar penyembelihannya itu menjadi apa? Halal. Nah, dari sini jamaah sekalian, makanya kalau kita kan Idul Adha, kalau Idul Fitri kan kita disunahkan pagi-paginya untuk apa? Makan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau untuk Idul Adha kebalikannya, disunahkan untuk bukan puasa. Kalau puasa kita haram niatnya. Kenapa? Karena niat puasa di hari raya itu apa? Hukumnya haram. Tapi kan Ustaz nggak makan. Ya maksudnya nggak makan itu mengikuti sunnah saja. Ittiba'us sunnah. Jadi jangan dikatakan apa? Kita disunahkan untuk apa? Berpuasa. Kan kadang-kadang gitu kebanyakan orang ya. Kita disunahkan untuk berpuasa. Padahal kita niat puasa jadi apa? Haram. Kenapa? Karena Idul Fitri, Idul Adha diharamkan untuk apa? Berpuasa. Lalu kita makan, kita nggak makan ngapain tuh? Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah. Sehingga para ulama menyebutkan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak makan sebelum menyembelih, sebelum kita Idul Adha, salat Idul Adha. Lalu kapan makannya? Makannya Rasulullah SAW dengan para ulama, dengan para sahabat biasa makan langsung dari hasil penyembelihan korban. Bahkan kita kadang-kadang siang dia, keburu lapar gitu, keburu gemeter dia. Jadi apa? Disunahkan makan ini disunahkan saja ya. Makannya dari hasil penyembelihan. Gitu. Penyembelihan. Maka yang terbaik itu kita menyembelihnya di hari yang pertama. Orang-orang kan kadang-kadang, Ustaz yang kedua aja deh kenapa? Hari Jumat Ustaz. Sebetulnya dari dulu juga Idul Adha juga jatuhnya pada apa? Ada yang hari Jumat kan itu. Tapi mereka mengejar pahala pertama gitu, di hari raya. Karena itu apa? Disebutkan itu yang paling utama. Kenapa? Karena amalan yang paling utama di hari tersebut adalah menyembelih binatang ternak. Kalau ada orang yang bersedekah dengan nilai yang sama dengan harga binatang ternak, yang satu dia menyembelih di hari raya, yang satu lagi dia bersedekah tapi nilainya sama dengan harga ini, harga binatang ternak, yang ini yang lebih utama, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena tidaklah hari itu
yang lebih utama kecuali amalan untuk apa? Nah, anharud dam, menyembelih binatang, mengalirkan darah. Yaitu apa? Menyembelih binatang ternak. Itu yang paling utama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakara rasmallahi alaihi amla. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman, sesungguhnya ada satu kaum, ya'tunana, mereka datang kepada kami belahmi dengan membawa daging. Artinya kami dibawain daging kalau bahasa kita. Datang kepada kami apa? Kami dibawain daging. La nadri, kami enggak tahu. Ada ka Rasulullahi alaihi amla. Apakah dia menyebut nama Allah ketika dia motong? Amla atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, sammu alaihi antum wa kulu. Bacakanlah bismillah atasnya pada saat kalian makan. Jadi pada saat kalian makan apa? Baca bismillah. Memang di sini disebutkan bahwa ini menjadi apa? Karena pada saat itu ya, dipahami sedang dalam masa perkembangan Islam saat itu. Dalam perkembangan apa? Masa Islam. Ini salah satu yang menyebabkan diperintahkan kita untuk baca bismillah ya. Pada saat menyembelih, minimal bismillah. Kemudian wal madhhabus tsani, ini pendapat kedua nih. Wal madhhabus tsani fil mas'alati, dalam sebuah masalah ini, annahu la yushtaratut tasmiyah. Bahwasanya dalam penyembelihan itu tidak disyaratkan membaca bismillah. Bal hiya mustahabbun. Bahkan membaca bismillah itu hanya mustahab. Ingat ya, kalau mustahab itu bukan sunnah. Mustahab itu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang hampir kepada apa? Wajib. Sunnah. Artinya apa? Kalau mustahab, fa'in turikat amdan au nisyanan, kalau ditinggalkan dengan sengajakah, au nisyanan, atau dengan sebab lupa, la yadurru, tidak menjadi kemudaratan. Artinya jadi penyembelihannya. Gitu. Jadi apa? Penyembelihannya. Ya. Nah. Wahada madhabul Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga beberapa pendapat lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik juga seperti itu dalam riwayat lain. Begitu juga dari riwayat yang lain menyebutkan tentang apa? Mustahab membaca bismillah. Ini pendapat yang kedua ya. Tadi pendapat yang pertama wajib. Sehingga kalau dia lupa kah atau dia apa? Sengaja atau dia apa memang apa dan yang sebagainya, maka tidak sah penyembelihannya, sehingga apa tidak jadi penyembelihannya. Tapi kalau ini apa? Mustahab, disunahkan. Dalilnya mana? Nah, dalil juga sama. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu litisq. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu perbuatan dosa. Yang dimaksud tidak disebut nama Allah artinya dia menyebut selain Allah. Karena pada awalnya orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembelih binatang korban mereka untuk berhala-berhala mereka. Itu mereka menyembelihnya dengan nama berhala. Sehingga ini apa? Tidak boleh. Kalaupun kita mau apa? Menyembelih dengan menyebut, maka sebutlah nama Allah. Kalau enggak ya udah. Ini apa? Jadi ayatnya satu, cuman apa? Dalam pengambilan istimbat hukum namanya, itu berbeda. Artinya kalau dia tidak menyebut nama Allah dan tidak apa? Tidak baca bismillah maksudnya, dan juga tidak menyebut nama berhala, ya jadi gitu. Yang penting penyembelihan sesuai dengan syaratnya. Ini kata apa? Pendapat yang kedua. Kemudian hadis apa ayat lain juga mengatakan wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah. Kenapa? Karena larangan ini adalah penyembelihan atas nama berhala. Sehingga kebalikannya harus dengan apa? Nama Allah, bukan nama apa? Berhala. Itu apa? Salah satunya.
Kemudian itu yang kedua ya. Wa qad istadalla li hadzal madhhab. Pendapat ini juga mereka mengambil ya, jadi pendapat ini juga mengambil dalil dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Suaid bin Maimun, salah seorang tabi'in. Bahkan juga dari Abu Hatim bin Hubban di dalam kitab As-Siqaq disebutkan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, jadi mereka juga apa? Ada dalil juga, gitu. Sama-sama punya dalil. Zabihatul muslimi halalun. Dzukira smullahi atau dzakara smullahi aw lam yudkar. Zabihatul muslim, penyembelihan orang muslim itu halal. Jadi penyembelihan orang muslim itu apa? Halal. Baik ia menyebut nama Allah, baca bismillah maksudnya, aula yadhkuri, aula yadhkur, atau dia tidak menyebut, halal. Ini tetap halal. Kenapa? Karena nanti ada ayat yang menyebutkan ya, al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Kan itu. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kan itu ada. Makanan yang disembelih oleh orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian yang kalian sembelih itu halal untuk mereka. Kita tahu bagaimana ahlul kitab kan? Mereka menyembelih, pasti nggak pakai baca bismillah kan? Cuma sekadar begitu aja. Itu halal disebutkan. Maka di sini apa? Mengambil dari ini. Artinya pokoknya selama dia muslim, syaratnya muslim atau ahlul kitab, maka halalun. Itu sembelihannya apa? Halal. Innahu in dzakara aw lam yuzkar, jadi disebut atau tidak disebut tetap halal. Kenapa? Karena sembelihannya orang apa? Muslim. Begitu juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, walaupun memang di sini disebutkan wahada mursal, hadis itu mursal, hadis dhaif disebutkan. Tapi menjelaskan tentang wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahun gitu. Kemudian hadis yang lain juga menyebutkan idza dzabahal muslimu wa lam yudhkar ismullahi falyakul. Apabila seorang muslim dia menyembelih dan dia tidak menyebut nama Allah, falyakul, maka makanlah. Fa innal muslim fihi ismun min asma'illah. Maka sesungguhnya seorang muslim itu ada dalam dirinya nama di antara nama Allah. Itu dua pendapat. Pendapat yang kedua ya maksudnya. Nah, yang ketiga disebutkan pendapat yang ketiga, intarakal basmalah ala dzabihatin nisyanan lam yadurra. Yang ketiga nih, jika dia meninggalkan baca bismillah, maksudnya nggak baca bismillah dalam penyembelihan karena lupa, nggak apa-apa. Kalau lupa apa? Lam yadur, nggak menjadi mudarat. Tapi wa in tarakaha amdan lam tahul. Kalau dia tinggalin kena sengaja, nggak halal. Ini pendapat yang ketiga. Nah, jemaah sekalian, dari tiga pendapat ini kita masuk kepada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan. Karena tiga pendapat nih. Keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab. Itu kaidah fikihnya. Bagaimana cara keluarnya? Baca bismillah. Kenapa? Kalau seandainya dia juga kali. Seandainya aja deh, tidak pakai kalau. Karena pemborosan bahasa Indonesia katanya. Dulu kalau kita ngomong pakai diatur bahasa itu kadang kaku gitu kan. Udah ada. Seandainya kita baca bismillah ternyata hukumnya wajib, kita sudah gugur kewajiban kan itu. Tapi seandainya ketika kita baca bismillah ternyata mustahab, kita sudah dapat apa? Pahala. Kan selesai. Nah, itu yang disebut dengan apa? Al-khuruj minal khilaf sunnah. Ini yang terbaik. Baca bismillah. Keluar dari keluar dari apa? Perbedaan pendapat itu mustahab. Maka apa? Baca bismillah. Kenapa? Karena memang seorang muslim dalam setiap
perilaku, perbuatan apa saja yang mengandung kebaikan, baca bismillah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah riwayat hadis disebutkan di mana kata Rasulullah bahwa kullu amrin dibalin, disebutkan apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Dia mengatakan bahwa aqta, bahwa ajzam. Kullu amrin, setiap perkara, perintah dibalin yang memiliki kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillah, dia tidak memulai dengan nama bismillah, dengan mengucapkan bismillah, dia enggak mulai, maka perkara yang tersebut abtar, putus. Akto sama juga atau azam dalam riwayat lain. Artinya ketika setiap perkara yang baik dia tidak memulai dengan baca bismillah, maka terputus dari rahmat Allah, nggak dapat rahmat. Terputus dari kebaikan. Kenapa? Nggak baca bismillah. Artinya kalau kita baca bismillah kita mendapatkan kebaikan, pahala. Karena kita menyebutnya atas nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dzibalin yang memiliki kebaikan. Tapi kalau yang haram nggak boleh. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ketahuan. Nggak boleh gitu. Atau memasang judi umpamanya. Ntar malam nomor berapa yang keluar nih? Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan keluar. Nggak boleh, 2 kali haram inti. Pertama haram baca bismillah, yang kedua haram berjudi. Mau mabok, minum, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan 1 lodong nggak mabok. 1 lodong tuh nggak gelas lodong gede, baca bismillah itu dosa. Kenapa? Nggak punya kebaikan di situ, berdosa gitu. Kira-kira ada gak orang ketika ngerokok mulai baca bismillah, ada gak? Anda yakin gak ada itu? Ada gak? Bapak kalau ngerokok baca bismillah gak? Nggak lupa dong, kan tiap hari itu, tiap detik lagi. Ada gak yang pernah dengar orang ngerokok baca bismillah? Kenapa ya? Itu pertanyaan ya. Tapi itu pertanyaan ya. Artinya yang dibalin, kullu amrin dibalin. Nah, di sini apa? Ketiga. Jadi al-khuruj dari 3 pendapat ini yang selamat adalah apa? Keluar dari ikhtilaful a'immah, perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kata para ulama al-khuruj minal khilafis sunnah atau mustahab. Keluar dari apa? Perbedaan pendapat para ulama itu apa? Mustahab. Artinya apa? Amalin aja bismillah. Kalau seandainya ditakdirkan hukumnya wajib, kita udah gugur kewajiban, kan gitu. Tapi kalau ditakdirkan hukumnya apa? Mustahab, kita dapat apa? Dapat pahala. Bila baca bismillah kan dapat pahala kan? Beda lagi kalau ketinggalan, lupa. Kan hukum lupa juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan." Sesungguhnya Allah memberikan kepada umatku maaf ketika dia berbuat salah atau lupa. Dia apa? Lupa, as-sahwi atau anisyan dia juga ya. Makanya ada yang dikenal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kan apa? Dia lupa. Allah enggak apa? Catat. Kena lupa. Artinya enggak berdosa orang tersebut. Wa mastukrihu ali, atau sesuatu yang dipaksa. Kita dipaksa harus begini nih. Itu juga enggak berdosa kita. Kenapa? Dipaksa orang. Sebagaimana Ammar bin Yasir, keluarganya Ammar bin Yasir kan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ibunya, orang tuanya tinggal Ammar. Ammar, kalau enggak mau apa? Kembali kepada agama nenek moyang engkau. Nih udah apa? Udah dihunus nih. Akhirnya mengatakan apa? Kembali. Kemudian dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan, Rasulullah tanya, apakah hatimu masih dalam kondisi iman? Ya Rasulullah, dan saya tenang di dalam keimanan kepada Allah SWT. Maka apa? Itu enggak menjadi hukum. Kenapa? Karena dipaksa, kalau enggak dibunuh. Berbeda kalau kita bisa ngelawan, lain lagi itu. Karena Ammar melawan orang-orang kafir Quraisy yang sudah begitu banyak. Kalau kita ngelawan itu lebih utama. Tapi kenapa? Ammar sendiri dan pisaunya terhunus, dan juga dia melihat bagaimana orang tuanya, bapak dan ibunya apa? Dibunuh. Tinggal dia sendiri ini, kalau enggak dia akan mati. Dia menyebut
apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Untuk menjadi apa? Kembali kepada nenek moyangnya. Tapi hatinya tidak. Hatinya tetap dalam keimanan. Wa qalbuhu mutmainnah. Hatinya tenang di dalam keimanan kepada Allah SWT. Itu enggak dicatat. Allah maafkan yang seperti itu. Kenapa? Karena dipaksa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah dari beberapa pendapat ini, ya amalkanlah bismillah, kan gampang gitu ya. Kalaupun kita nanti bukan kita yang menyembelih, tukang potong, tukang jagal, ingetin, Pak, baca bismillah ya. Oh, saya nggak bisa baca bismillah karena saya bukan orang muslim. Nggak jadi. Hati-hati tuh. Kalau dia bilang, saya bukan muslim, nggak jadi. Kenapa? Karena harus apa? Muslim atau orang ahlu kitab. Jadi kita ingatkan saja. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita Idul Adha ya. Ya. Apa masih apa? Mau ngaji sambil nyati gitu? Enggak ya? Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang bagaimana adab-adab memotong. Ya. Ini ada tulisan talkhisu kitab, ringkasan kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Bagaimana hukum berkorban dan menyembelih, tapi kena keterbatasan waktu. Dan kalau memang ini tidak bisa saya sampaikan, silahkan bisa melihat di YouTube saya yang berkenaan dengan fikih kurban. Itu ada YouTube saya atas nama Akib Abu Faruk gitu. Itu insya Allah Pak, itu sudah dibahas saya. Dan itu mungkin lebih lengkap agar kita bisa mengambil faedah dari YouTube tersebut. Ini saja, saya tutup. Subhanallah, silakan. Sebentar ya. Ya. Kalau dilihat dari tadi kita husnuzon, kita lihat muslim. Lebih bismillah aja kalau kita makan. Kan tadi sebutkan wajib bismillah aja kan gitu. Lain kalau kita tahu, oh ini cara motongnya begini nih. Kan kadang-kadang kita ada tukang yang kita langsung lihat motongnya gitu. Kan gitu. Tapi kalau Ustaz bukan motongnya, kita lihat orangnya yang dagang orang Islam ya kita husnuzon gitu. Tapi kalau kita ragu, nah ini ragu itu lebih baik dak ma yuribuk ila ma yurbik. Tinggalkanlah yang meragukan untuk menuju kepada yang tidak meragukan. Ini saja. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.